Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan es lilin nangka susu untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Sudah ada dua pembahasan es lilin di video sebelumnya, es lilin pop ice dan es lilin coklatos. Dan kali ini kita akan membahas es lilin nangka yang pastinya juga akan disukai banyak orang, terutama anak-anak. Nah, proses pembuatannya pasti akan berbeda-beda. Maka sobat wajib menyimak setiap videonya sampai habis agar bisa dipahami secara rinci. Oke, pembuatan es lilin nangka membutuhkan 9 bahan seperti tepung maizena, gula pasir, susu denkau bubuk, krimer kental manis, garam, air putih atau air mineral, nangka, plastik es lilin 3x26 cm, dan sumpit. Nah, itulah bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat es lilin nangka susu. Sobat bisa lihat cara membuat dan modal yang akan dikeluarkan di pembahasan berikut ini. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan es lilin nangka susu. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan es lilin nangka susu ini saya ambil dari Rika Channel. Ada 9 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang digunakan adalah tepung maizena sebanyak 2 sendok makan atau 24 gram. Dengan harga 1 sendok makan adalah Rp240. Maka harga untuk 2 sendok makan atau 24 gram adalah 240 tambah 240 sama dengan Rp480. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung maizena 1 piece atau 100 gram di daerah saya adalah Rp2.000. Pertama, akan saya ubah kebutuhan tepung maizena 24 gram menjadi per bungkus. Maka 0,24 kg dikali Rp2.000 sama dengan Rp480. Modal bahan kedua. Bahan kedua yang digunakan adalah 6 sendok makan gula pasir atau setara dengan 120 gram dengan harga Rp1.500. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga gula pasir di daerah saya adalah 1 kilonya Rp12.500. Pertama, saya akan ubah kebutuhan gula 120 gram menjadi kilogram. Maka 0,120 kg dikali Rp12.500 sama dengan Rp1.500. Modal bahan ketiga. Oke sob, bahan selanjutnya adalah susu denkau bubuk yang digunakan sebanyak 2 saset karena satu sasetnya adalah 27 gram, maka 27 gram ditambah 27 gram sama dengan 54 gram untuk 2 sasetnya. Dengan harga satu sasetnya adalah Rp4.000, maka harga untuk 2 saset adalah Rp4.000 ditambah Rp4.000 sama dengan Rp8.000. Modal bahan keempat. Bahan keempat yang digunakan adalah susu krimer kental manis 1 saset atau dengan berat 37 gram. Dengan harga satu sasetnya adalah Rp1.500. Modal bahan kelima. Oke sob, bahan selanjutnya adalah sejumput garam yang diperlukan hanya sedikit saja. 1,5 gram dengan harga Rp30. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gramnya adalah Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan garam 1,5 gram menjadi kilogram, maka 0,015 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp30. Modal bahan keenam. Untuk modal bahan keenam kita akan menggunakan air mineral atau air putih sebanyak 700 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Modal bahan ketujuh. Bahan ketujuh yang digunakan adalah nangka 500 gram dengan harga Rp20.000. Jika kita membeli 1 kg, harganya adalah Rp40.000. Harga ini untuk di daerah saya. Karena kebutuhan untuk percobaan membuat es lilin susu nangka ini hanya 500 gram atau setengah kilogram, maka modal yang akan dikeluarkan membeli nangka ini adalah Rp20.000. Modal bahan ke-8. Oke sob, untuk bahan ke-8 kita akan menggunakan plastik es lilin ukuran 3x26 cm yang hanya diperlukan sebanyak 36
32 piece dengan harga satu piece Rp130. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga plastik es lilin yang ukuran 3x26 cm satu bungkus atau 100 piece adalah Rp13.000. Maka Rp13.000 dibagi 100 piece sama dengan Rp130 per piece-nya. Sedangkan yang kita butuhkan plastik es lilin tersebut sebanyak 32 piece, maka 32 piece dikali Rp130 sama dengan Rp4.160. Modal bahan ke-9. Bahan ke-9 yang kita perlukan adalah satu piece sumpit, karena sumpit ini digunakan hanya untuk mendorong nangka agar masuk ke dalam plastik es. Jadi, jika sobat tidak ada sumpit di rumah, sobat bisa menggunakan benda lain yang bisa mendorong nangka agar masuk ke dalam plastik es lilinnya. Jadi, di sini saya buat sumpitnya gratis. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat es lilin nangka susu untuk pemula ini adalah Rp35.670. Dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp79.000. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat es lilin nangka susu ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkah yang sudah saya ringkas cara membuatnya seperti berikut. Langkah pertama, yaitu kita sediakan panci untuk memasak. Lalu kita akan masukkan tepung maizena 2 sendok makan, lalu kita campurkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Setelah itu tambahkan susu denkau bubuk 2 saset. Lalu tambahkan susu creamer kental manis 1 saset. Masukkan garam sepucuk sendok dan air putih 700 ml. Lalu aduk sampai semua bahan larut. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah itu, saring larutan susu agar tidak ada sisa kotoran menempel di adonan. Lalu biarkan larutan susu sampai dingin. Langkah kedua kita sediakan nangka 500 gram. Lalu potong dadu nangkanya atau sesuai selera. Potong semua nangka sampai dengan selesai dan letakkan di dalam wadah mangkok. Langkah ketiga, sediakan plastik es lilin ukuran 3x26 cm. Lalu kita sediakan juga corong kecil untuk memasukkan nangkanya ke dalam plastik es lilin tersebut dan sumpit untuk membantu mendorong nangka agar masuk ke dalam plastik. Langkah keempat, masukkan lebih kurang 2 sendok teh nangka ke dalam plastik. Lalu gunakan sumpit yang sudah disediakan tadi untuk mendorong masuk ke dalam, kira-kira seperti ini. Dan lakukan ke semua sampai selesai. Setelah itu, masukkan adonan susu yang sudah kita masukkan tadi, lebih kurang 1 sendok sayur ke dalam plastik. Lalu ditekan-tekan sedikit agar udara keluar ke atas. Dan ikat plastik seperti biasa dengan cara ditarik dan gunting sisa plastik yang kepanjangan agar lebih terlihat rapi. Dan es lilin susu nangkanya sudah jadi. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam freezer lebih kurang selama 8 jam atau 1 malaman. Es lilin nangka susunya sudah beku dan rasanya dijamin enak dan segar sekali. Oke sobat, ketahanan es lilin ini biasanya akan bertahan lama selama 1 bulan jika disimpan di dalam freezer. Dan jika di suhu ruangan hanya bisa bertahan 1 hari. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual 1 piece es lilin nangka susunya? Oke, kita cari tahu berapa modal 1 piece es lilin nangka susunya. Sudah diketahui modal untuk satu resep adalah Rp35.670. Dengan modal itu bisa mendapatkan 32 piece es lilin nangka susu. Maka harga 1 piece-nya adalah Rp35.670 dibagi 32 piece sama dengan Rp1.114. Nah, modal 1 piece-nya adalah Rp1.114. Informasi harga jual 1 piece es lilin nangka susu ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 ataupun Rp1.500 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah ataupun tempat umum. Nah, saya akan asumsikan harga jualnya Rp2.000 saja. Maka keuntungan bersih 1 piece-nya adalah Rp886 dan ada 32 piece dalam satu resep pembuatannya. Maka keuntungan bersih untuk satu resep adalah Rp28.352. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp2.000, keuntungan bersih satu resepnya adalah Rp28.352. Oke sobat, jika dengan modal global Rp79.000, kita itu bisa mendapatkan 2 resep. Nah, jika dengan 2 resep kita mampu menjualnya setiap hari dan habis setiap hari, maka keuntungan bersih setiap harinya adalah Rp56.704 per hari. Dan keuntungan per bulannya adalah Rp1.700.120. Oke sobat, inilah keuntungan bersih jika menjual 2 resep selama 1 bulan. Bagaimana sobat? Sudah ada gambaran? Nah,
Jika kita mampu menjual 4 resep, keuntungan bersihnya itu adalah Rp3.402.240 per bulan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan es lilin nangka susu ini bisa dilakukan semua orang yang akan ingin menjalaninya. Dan cara membuat es lilin nangka susu ini sangat mudah dan simple. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat semua dalam membuat ide bisnis es lilin nangka susu yang banyak disukai masyarakat. Dengan asumsi jika mampu membuat 2 resep dan penjualan pun habis semua selama 1 bulan, Rp1.700.120 per bulan. Nah, jika kita mampu menjual 4 resep, keuntungan bersihnya itu adalah Rp3.402.240 per bulan. Ingat sobat, kita hidup di dunia ini sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan es lilin nangka susu ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.